Seorang wanita usia 20 tahun mengalami gangguan psikososial yaitu kecemasan dikarenakan stresor dari lingkungan kuliahnya yang menyebabkan klien merasa cemas dan mengalami gangguan pola tidur serta berisiko terhadap ketidakberdayaan. Oleh karena itu, akan diberikan implementasi berupa teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi tingkat ansietas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Siwulandari Nurma Kirana dengan NIM 22310101002 dari kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan implementasi kepada klien dengan ansietas dengan teknik relaksasi nafas dalam. Tujuan dilakukan tindakan relaksasi nafas dalam ini menurut Belt and Schmeitzer tahun 2002 adalah untuk meningkatkan relaksasi otot, untuk menurunkan kecemasan, mengurangi stres, dan menurunkan intensitas nyeri. Sedangkan menurut Porter Perry 2005, tujuan dari teknik relaksasi nafas dalam ini adalah untuk menurunkan nadi serta untuk menurunkan kecepatan metabolisme tubuh. Dan pada ilustrasi kasus kali ini adalah seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang sedang menduduki bangku perkuliahan di Fakultas Hukum pada semester 4. Klien mengalami kecemasan akibat penumpukan tugas yang terlalu banyak, mengakibatkan klien gangguan pola tidur serta resiko ketidakberdayaan. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Flora. Di sini saya perawat yang akan membantu menyelesaikan permasalahan Mbak pada pagi kali ini. Kalau boleh saya tahu, nama Mbak siapa, nggih? Nama saya Febi Zabila Binori. Mbak Febi lebih senang dipanggil siapa? Saya lebih senang dipanggil Febi. Senang kenal ya Mbak Febi. Senang sekali bisa kenal dengan Mbak. Oh iya, bagaimana kabar Mbak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, tetapi akhir-akhir ini saya merasa tidak tenang dan cemas. Untuk semalam apakah tidurnya nyenyak Mbak? Untuk semalam saya tidak bisa tidur karena khawatir dan gelisah mengenai tugas kuliah saya yang sangat banyak. Saya baru bisa tidur sekitar jam 2 pagian. Iya Mbak, jika Mbak merasakan khawatir dan gelisah seperti tadi, apa yang Mbak lakukan untuk mengurangi hal tersebut Mbak? Saya biasanya hanya berdiam diri di kamar untuk merenungkan diri dan berusaha untuk menutup mata agar segera tertidur. Oh begitu, lalu biasanya hanya berdiam diri di kamar untuk merenungkan diri, apakah masalah tersebut dapat teratasi? Tidak sama sekali Mbak, semua yang saya lakukan tidak mengurangi kegelisahan dan kecemasan saya Mbak. Saya memang baru bisa tertidur di atas jam 2 malam. Baiklah Mbak, kalau begitu bagaimana jika kita berbincang-bincang Mbak? Secara santai saja berdua nih Mbak. Baik Mbak. Baik, jadi kita akan berbincang mengenai semua yang Mbak rasakan selama ini serta bersama-sama kita cari solusi agar Mbaknya tetap merasa tenang dan tidak gelisah ketika menghadapi tugas kuliah seperti itu Mbak. Apakah Mbak bersedia dan setuju Mbak? Ya Mbak, saya bersedia. Baik Mbak, mungkin tindakan ini akan memerlukan waktu sekitar 20 menit Mbak. Bagaimana? Iya Mbak, tidak apa-apa. Baik Mbak, jadi kita akan berbincang selama kurang lebih 20 menit nggih? Iya Mbak. Menurut Mbak nih, di mana tempat yang nyaman untuk kita bisa berbincang-bincang? Di sini saja tidak apa-apa Mbak. Oh baik, di sini nggih Mbak. Jadi kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 20 menit. Lalu untuk tempatnya di sini saja, gitu nggih Mbak? Baik, yang pertama kita akan mulai untuk berbincang-bincang. Mbak tadi mengatakan gelisah dan tidak bisa tidur, nggih. Coba Mbak ceritakan lebih lanjut tentang perasaan Mbak ini dan apa yang sedang Mbak pikirkan. Ya Mbak, saya itu merasa gelisah dan cemas karena khawatir dengan tugas perkuliahan saya yang banyak dan menumpuk. Ditambah saya masuk organisasi BEM, fakultas di mana harus menjalankan proker-proker yang banyak. Hal itu membuat pikiran saya kacau dan saya tidak tahu harus mengerjakan tugas yang mana dulu. Baik Mbak, apakah sebelumnya Mbak pernah mengalami kondisi seperti sekarang ini Mbak?
Tidak, Mbak, saya tidak pernah mengalami hal yang serupa. Tetapi menginjak semester 4 ini, pikiran saya tidak terkontrol dan saya termasuk pribadi yang mudah cemas ketika menghadapi sesuatu. Iya Mbak. Saya memahami kondisi Mbak sekarang ini nggih. Jadi Mbak sebelumnya sering juga mengalami perasaan gelisah seperti ini nggih, Mbak? Bisa dikatakan iya, Mbak. Oke Mbak. Lalu apa masalah yang sebelumnya sering membuat Mbak gelisah, Mbak? Saya biasanya gelisah karena tugas kelompok yang mendadak dan saya sudah merasa sungkan jika tidak segera mengerjakan. Mbak ini termasuk pribadi yang mudah sungkan seperti itu ya Mbak. Selama ini lalu bila Mbak punya masalah yang mengganggu nih, apa yang Mbak lakukan biasanya? Saya biasanya merenung diri di kamar dan mendengarkan musik, tetapi pikiran saya tetap memikirkan masalah tersebut. Oh, jadi kalau Mbak punya masalah, Mbak akan memikirkan terus masalah itu sehingga Mbak terus merasa gelisah, tidak bisa tidur, tidak nafsu makan. Begitu, Mbak? Iya, Mbak, benar. Apakah dengan mendengarkan musik tadi dan merenung diri di kamar, kegelisahan Mbak ini dapat teratasi? Sedikit, Mbak, tetapi beberapa lama kemudian rasa itu datang kembali. Iya Mbak, kalau Mbak sedang tidak gelisah nih, bagaimana kebiasaan tidur Mbak? Apa normal atau bagaimana Mbak? Jika sedang tidak gelisah, jam tidur saya normal, Mbak. Oh normal, baik Mbak. Lalu apakah Mbak selama ini puas dengan hasil perkuliahan selama 4 semester yang Mbak telah lalui? Ya, Mbak, saya merasa sudah cukup puas. Bagaimana dengan hasil akademiknya Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah jika seperti itu Mbak. Kalau boleh tahu dalam keluarga Mbak nih, apa yang biasanya dilakukan kalau ada masalah? Dalam keluarga saya, terutama ibu saya, memang cepat panik, Mbak, dalam menghadapi masalah. Oh iya Mbak, seperti itu. Lalu bagaimana kebiasaan Mbak dalam beribadah? Alhamdulillah baik, Mbak. Lalu bagaimana kebiasaan beribadah di keluarga Mbak? Alhamdulillah juga baik, Mbak. Keluarga saya selalu taat dalam beribadah. Apakah sebelumnya Mbak pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan Mbak sebelumnya? Atau ada trauma gitu? Pernah, Mbak. Apa yang Mbak lakukan? Saya berusaha untuk menghadapi masalah tersebut, Mbak, dan bangkit dari keterpurukan. Lalu dengan siapa nih biasanya Mbak meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah? Kalau Mbak merasa tidak mampu menyelesaikan masalah itu? Saya berusaha menyelesaikan masalah tersebut sendirian, Mbak. Apakah berhasil Mbak menyelesaikan masalah itu sendirian? Alhamdulillah, Mbak, saya berhasil keluar dari permasalahan tersebut tanpa bantuan orang lain. Wah, baik sekali Mbak. Berarti dulu Mbak ini pernah mampu menyelesaikan masalah yang berat gitu ya Mbak. Saya yakin sekali lagi Mbak, sekarang juga akan mampu menyelesaikan kecemasan yang Mbak rasakan. Iya, Mbak. Terima kasih sudah meyakinkan saya. Baiklah Mbak, bagaimana kalau sekarang kita coba mengatasi kecemasan Mbak dengan latihan relaksasi dengan cara tarik nafas dalam. Nah, cara ini merupakan cara untuk mengurangi kecemasan yang sedang Mbak rasakan. Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak, saya bersedia. Oke, bagaimana kalau kita latihan sekarang ya Mbak ya? Saya akan lakukan, nanti Mbak coba perhatikan saya. Lalu Mbak bisa mengikuti cara saya yang saya sudah ajarkan. Kita mulai ya Mbak? Baik, Mbak. Baik Mbak, yang pertama Mbak silakan duduk dengan posisi seperti saya. Pertama-tama saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Yang pertama memejamkan mata, kemudian tarik nafas secara perlahan. Setelah itu tahan nafas dalam hitungan 3 detik. Setelah itu Mbak hembuskan melalui mulut dengan pelan-pelan sambil memfokuskan perhatian ke suatu hal yang membuat Mbak merasa senang atau nyaman. Nah, sekarang coba Mbak praktikan seperti ini ya Mbak. Baik, seperti itu ya Mbak. Iya, Mbak, akan saya coba. Baik. Silakan Mbak coba nggih. Yang pertama Mbak tarik nafas.
Kemudian tahan selama 3 detik ya Mbak. Kemudian hembuskan secara perlahan sambil membayangkan Mbak yang Mbak rasakan bahagia. Baik. Wah, hebat sekali Mbak Feby sudah mampu bisa melakukan ini. Nggih, Mbak. Mbak bisa melakukan latihan ini selama 5-10 kali nggih, Mbak, sampai Mbak merasakan rileks atau merasa santai. Baik Mbak, terima kasih. Baik Mbak, jadi kalau begitu sekarang saya minta tolong kepada Mbak. Coba Mbak beritahu kepada saya kembali tentang kegiatan apa saja yang telah kita lakukan tadi. Baik Mbak, jadi kita berbincang mengenai tanda, gejala, penyebab dan akibat dari kecemasan yang saya alami, serta latihan teknik nafas dalam untuk mengurangi kecemasan saya. Wah, bagus sekali Mbak. Ternyata Mbak masih bisa mengingatnya dengan baik dan benar. Baik Mbak, selanjutnya apa yang saja yang kita lakukan hari ini nanti Mbak bisa mencoba dan berlatih secara mandiri nggih Mbak, latihan nafas dalam tadi nggih. Kemudian untuk waktu latihan bersamanya mari kita susun Mbak untuk jadwal kontrak yang akan datang. Baik Oke. Mbak. Baik, bagaimana jika besok sore Mbak saya akan kembali ke sini lagi untuk melatih Mbak beberapa teknik lain untuk mengurangi kegelisahan Mbak. Bagaimana Mbak? Baik Mbak, dengan senang hati. Nggih, karena agenda kita sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih banyak nggih atas kerjasamanya dan Mbak sangat kooperatif sehingga tadi prosesnya berjalan dengan lancar. Besok akan dilanjutkan oleh rencana yang kita susun tadi ya Mbak. Saya pamit pergi dulu, semoga lekas sembuh. Jika boleh menelpon saya nggih Mbak. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video implementasi dari saya yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.